Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang kucintai, sahabatku yang kurindukan dimanapun Anda berada, meskipun kita tidak pernah bertatap muka, namun rasa rindu ini akan selalu ada. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya sebatas di sini, namun pertemuan terakhir kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas 5 manfaat sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita sudah bisa melaksanakannya dan istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas manfaat ke-6 daripada 40 manfaat sholat berjamaah. Manfaat yang ke-6 ya, menegakkan sholat berjamaah adalah realisasi ya, perintah Allah, Rasulnya dan sarana meraih hidayah, ampunan dan keselamatan. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah berarti merealisasikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka termasuk daripada orang-orang yang merugi, ya, meskipun tidak berdosa, ya kan? Orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak berdosa. Namun mereka menjadi apa? Menjadi orang-orang yang merugi. Sudah banyak di jauh sana orang-orang yang hidup dengan panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mereka inginkan adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan mengikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, baik itu secara qauliyah, ucapan, ataupun fi'liyah, secara pekerjaan ataupun perbuatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan dan menghadiri sholat berjamaah. Beliau bersabda, "Man sami'an nida falam ya'tih fala salata lahu illa min 'udhrin." Barang siapa yang ketika itu mendengar azan lalu tidak mendatanginya untuk sholat berjamaah, nah ini bukan hanya sebatas ucapan saja kawan, bahkan realita. Berapa ribu, berapa juta manusia yang ketika azan dikumandangkan, terutama bagi saudara-saudara kita, mohon maaf, mungkin yang ada sedang di pasar, mungkin yang sedang di dalam kendaraan, mungkin yang sedang berada di perkantoran dan lain sebagainya, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, ya kan? Tidak sedikit ketika dikumandangkan azan mereka malah melanjutkan aktivitasnya, kemudian menunda sholatnya. Barang siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena suatu uzur. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, "Idza kanu salasatan falyakummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum." Nah, ini. Jadi sholat berjamaah ya, itu dilaksanakan minimal berapa orang? 2 orang, 3 orang, atau 2 orang lebih ke sana. 3 orang itu. Kalau sendiri dia tidak bisa disebut sholat berjamaah, gitu kan. Jika mereka bertiga, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi seorang imam. Ya. Dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling pandai membaca Al-Quran, dan ini disepakati oleh seluruh para ulama. Orang yang ditunjuk menjadi imam adalah diantaranya mereka yang pandai membaca Al-Quran. Sebenarnya pembahasannya akan lebih jauh, gitu kan. Kalau memang ada 2 orang yang sama-sama bacanya bagus, seperti apa itu akan kita bahas di episode yang akan datang, gitu kan. Saudara yang dimuliakan Allah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan ibadah yang agung ini, yakni sholat berjamaah, juga di dalam ibadah yang lainnya
adalah di antara sebab-sebab meraih hidayah. Sebab-sebab meraih hidayah, gitu kan? Mungkin dengan kita bersatu, saling bertemu dengan saudara kita, mendapat ketenangan di masjid, gitu kan? Ataupun di mana saja ketika berjamaah, itu adalah salah satunya sebab-sebab hidayah, gitu kan? Datangnya petunjuk, datangnya kecintaan Allah kepada kita, ampunannya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, gitu kan? Serta di antara sebab-sebab keselamatan kita dari neraka dan dipermudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uh tahtadu." Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Iya. Salat berjamaah, melakukan aktivitas dalam ibadah, satu, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mengikuti sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, gitu kan? Ikutilah aku. Maksudnya adalah ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, gitu kan? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sesuatu hal yang salah. Salah satunya salat berjamaah itu adalah sebab-sebab datangnya kecintaan Allah kepada kita, sebab-sebab datangnya hidayah Allah kepada kita. Maka jika kita cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ya. Wa man aba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa man aba, wa man yaba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat denganku, mengikuti perintahku, gitu kan, maka mereka akan bersamaku masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Maka yang tidak mau, ya akan kucuekan. Bahasa kerennya kayak gitu. Segenap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku maka dia tidak mau masuk surga. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas apa yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, jangan setengah-setengah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, gitu kan? Ya. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau, gitu kan? Yang enggak mau siapa? Mohon maaf, gitu kan? Yang enggak mau mungkin ketika dikumandangkan azan, mereka tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, itu mungkin ya salah satunya yang tidak akan diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk perbaiki diri. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatilah dia. Taatilah karena sesungguhnya apa yang dibawanya demi Allah itu adalah yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bis-sab'in wa 'ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Bis-sab'in wa 'ishrina darajah. Ya. Kalau salat berjamaah itu kita mendapatkan 27 derajat. Tetapi ketika melaksanakan salat sendiri, ya maka pahalanya 1.
Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah, mulai kan memperbaiki diri. Salah satunya adalah dengan meluruskan saf salat berjamaah. Utamakan di masjid. Kalau hari ini sebagian masih ditutup, maka kita masih banyak alternatif. Ajaklah keluarganya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi penguat untuk saya pribadi untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan posisi bagaimanapun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.